Assalamualaikum Bu, selamat siang. Perkenalkan, saya dengan Bidan Rofik. Saya di sini akan membantu Ibu melakukan konseling vitamin A, zat besi, dan ASI eksklusif pada Ibu nifas. Nah, sebelum Ibu pulang, saya di sini akan menjelaskan sedikit apa itu vitamin A ya Bu. Baik. Sebelumnya apakah Ibu tahu apa itu vitamin A? Baik. Sebelum Ibu belum paham ya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu vitamin A. Nah, vitamin A merupakan suplementasi yang diberikan pada ibu menyusui selama masa nifas yang memiliki manfaat penting bagi ibu dan bayi yang disusuinya. Manfaat vitamin A bagi bayi yaitu untuk meningkatkan kualitas ASI, meningkatkan kelangsungan hidup anak, meningkatkan daya tahan tubuh, mencegah komplikasi dari penyakit campak dan diare, dan melindungi mata dari serotalmia dan buta senja. Vitamin A sendiri bagi ibu nifas itu untuk memelihara kesehatan ibu selama menyusui dan mencegah buta senja karena kekurangan vitamin A. Sebelumnya ibu mengerti pemberian dosis yang harus dikonsumsi Bu? Baik, saya jelaskan berapa saja sih Bu dosis yang diberikan pada ibu nifas. Nah, pemberian dosis vitamin A pada ibu nifas sendiri yaitu 2 kali 200.000 unit atau IU untuk dikonsumsi sama ibu nifas. Dosis pertama vitamin A diberikan ketika 2 jam setelah ibu melahirkan bayi. Setelah itu, dosis kedua diberikan setelah 24 jam pemberian pertama dan juga tidak boleh lebih dari 6 minggu kemudian. Konseling zat besi atau tablet FE. Nah, tambahan zat besi sangat penting dalam masa menyusui karena dibutuhkan untuk kenaikan sirkulasi darah dan sel serta menambah sel darah merah atau hemoglobin sehingga daya angkut oksigen mencukupi kebutuhan. Sumber zat besi sendiri antara lain yaitu bisa ibu temui dengan seperti kuning telur, heti, sayuran hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, kacang-kacangan, ikan, dan juga bisa didapatkan dari bahan lainnya seperti daging merah ya Bu. Dulu ibu waktu hamil itu diberikan tablet FE sebanyak 90 tablet ya Bu, dan pada saat menyusui ini diberikan 40 tablet yang masing-masing sebesar 60 mg. Tablet FE sendiri diberikan selama 6-8 minggu atau 42 hari ya Bu. Dari yang saya jelaskan tadi, dari vitamin A dan juga zat besi, apakah ada yang mau ditanyakan dulu Bu sebelum saya lanjutkan ke ASI eksklusif? Baik, gak ada ya Bu ya, saya lanjutkan dulu ya Bu. Nah, selanjutnya itu ASI eksklusif, pemberian ASI eksklusif. Apa sih ASI eksklusif itu? Nah, ASI eksklusif adalah bayi yang hanya diberi ASI tanpa tambahan cairan atau makanan kecuali obat-obatan, vitamin, dan mineral sampai umur 6 bulan. Nah, selanjutnya itu manfaat ASI, yaitu yang pertama sebagai nutrisi, karena bayi itu sangat membutuhkan banyak sekali nutrisi ya Bu. Nah, selanjutnya sebagai daya tahan tubuh, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan jalinan kasih sayang, dan penghemat biaya obat-obatan, tenaga, sarana kesehatan, dan menciptakan generasi penerus bangsa yang tangguh dan berkualitas. Zat dalam ASI sendiri yang pertama itu faktor bifidus, itu mendukung proses perkembangan bakteri yang menguntungkan dalam usus bayi untuk mencegah pertumbuhan bakteri yang merugikan. Yang kedua, laktoferin, yaitu mengikat zat besi dalam ASI sehingga zat besi tidak digunakan oleh bakteri patogen untuk pembunuhannya. Selanjutnya anti alergi,
terus mengandung zat antivirus polio, dan membantu pertumbuhan selaput usus bayi sebagai perisai untuk menghindari zat-zat merugikan yang masuk ke dalam peredaran darah. Selanjutnya jenis-jenis ASI. Jenis ASI itu dibagi 3 ya Bu. Yang pertama kolostrum, yaitu cairan yang pertama kali keluar dengan warna kekuning-kuningan dibanding susu matur. Biasanya keluar pada hari pertama sampai hari ketiga. Bila dipanaskan akan menggumpal, sedangkan ASI matur tidak ya Bu. Dan lebih banyak mengandung karbohidrat, protein, mineral, antibodi, dan memberikan perlindungan bagi bayi sampai umur 6 bulan dibanding dengan ASI matur. Yang kedua yaitu air susu masa peralihan. Biasanya muncul pada hari keempat sampai hari ke-10. Kadar proteinnya semakin rendah, sedangkan kadar karbohidrat dan lemak semakin tinggi dan volumenya juga semakin meningkat. Yang ketiga yaitu air susu matur. Biasanya muncul pada hari ke-10 dan seterusnya, yang berwarna putih kekuning-kuningan dan terdapat antimikrobial faktor, yaitu antara lain antibodi untuk kekebalan terhadap infeksi, protein, dan hormon-hormon. Untuk memperbanyak produksi ASI, ibu bisa menyusui selama setiap 2 jam selama 10-15 menit di setiap payudara. Jika bayi tidur, bangunkan bayi, dan jika bayi gerah bisa dibuka biar bayinya tidak gerah ya Bu. Dan selama menyusui, ibu dengan posisinya dengan duduk, dan pastikan menyusui dengan posisi yang baik, yaitu menempel ya Bu ya. Dan supaya itu bayinya bisa menelan dengan aktif gitu. Selanjutnya itu cara penyimpanan dan pemberian ASI perah ya Bu. Penyimpanannya itu di udara terbuka atau bebas selama 6-8 jam. Kalau di lemari es itu peningkatannya 4 derajat Celcius bisa bertahan selama 24 jam. Dan di lemari pendingin itu kurang dari 18 derajat Celcius bisa mencapai selama 6 bulan ya Bu. ASI yang telah didinginkan bila akan dipakai tidak boleh direbus ya Bu, karena kualitasnya akan menurun, yaitu unsur kekebalannya yang akan menurun. ASI cukup didiamkan beberapa saat di dalam suhu kamar agar tidak terlalu dingin, atau dapat pula direndam di dalam wadah yang telah berisi air panas. Untuk memberikan ASI perah menggunakan sendok ya Bu. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan Bu. Apakah ada pertanyaan Bu? Tidak ada. Semoga Ibu paham ya dengan apa yang saya jelaskan. Nanti kalau Ibu kurang paham, Ibu bisa konsultasi ke saya atau konsultasi ke puskesmas terdekat kalau Ibu kurang paham dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi ya Bu. Baik, kiranya itu ya Bu ya yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.